Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita nggak podcast, saat ini kita ke podcast lagi dan beliau adalah CEO sekaligus owner dari MAC Magelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan segera mengenal lebih jauh lagi tentang siapa itu CEO sekaligus owner dari MAC ya, yang sebenarnya di luar sana banyak yang bertanya-tanya siapa sih ownernya gitu. Nah, sekarang kita hadirkan dan ini beliau. Apa kabar? Sudah makan belum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boro-boro makan siang. Saya sarapan aja belum. Baru mau makan. Tadi kan dicegat sama Mbak Susan. Jadi korban ya. Ya. Oke, nah ini adalah podcast kita yang pertama ya. Mungkin nanti kedepannya akan lagi, ada lagi. Jangan-jangan podcast pertama dan terakhir. Jangan dong ya. Nah, sebagai perkenalan pertama nih, boleh dong pada viewers mengetahui siapa sih sebenarnya sosok seorang Pak Aziz ini? Saya Muhammad Aziz Nugroho. Saya ownernya MAC Archery. Tokonya, karena kalau klubnya bukan punya saya ya. Kalau klubnya milik bersama. Tapi kalau saya mulai MAC Archery itu di tahun 2016. Sejak saat itu saya belajar panahan dan pernah ngelatih. Cuma kayaknya saya nggak bakal jadi pelatih. Tantangan terlalu besar ya? Ya, terlalu besar. Atau kurang menantang malah? Nah, kayaknya ini saya bukan di passionnya ya. Terus kesibukan sehari-hari sekarang itu lebih ke apa? Sekarang ngasih makan iguana, kura-kura, merah dan lain-lain. Kita paling penasaran dong dari awal-awalnya gimana ceritanya seseorang yang bukan archer ya awalnya ya? Bukan archer terpikir untuk mendirikan sebuah toko panahan yang alhamdulillah pantas diperhitungkan dan ini menggelitik ya untuk kita ketahui. Monggo. 2015 itu sekitar itulah, tahun sekitar 2015-an itu saya mulai dari sekedar main busur PVC. Jadi waktu itu memang baru mulai ngetren tuh busur PVC, ada grup busur PVC. Nah, salah satunya itu grupnya Mas Hendra Tembilahan. Setelah itu masuk ke busur Pursbo pakai EFG fiberglass. Nah, ketika mulai kenalan dengan busur EFG itu bersamaan dengan itu, saya sebelumnya ternak ayam bertelur. Bersamaan dengan itu, ayam-ayam saya kena virus, itu jadi kolaps, ayam mati, nggak punya penghasilan sih awalnya dari situ. Jadi yang akhirnya yang sebelumnya sekedar main-main dengan busur-busur Pursbo dari PVC terutama, kemudian masuk ke impor EFG, bahan untuk busur Pursbo. Kurang lebih sekitar tahun 2016. Di awal-awal mulai ada yang impor busur, mulai impor bahan EFG itu saya mulai masuknya di situ, itu bersamaan dengan Kang Roy. Baru setelah itu saya mulai ke produk yang lain, busur-busur standar atau ya waktu itu masih asal lah, segala macam busur. Produk-produk dari Jansing, dari produk Jansing, dan kemudian produk dari Elong. Seingat saya importer pertama itu untuk produk Elong. Jansing pun sepertinya juga termasuk salah satu dari mungkin satu orang atau dua orang pertama yang impor Jansing. Mulainya dari situ, baru kemudian setelah itu ya sudah mulai agak stabil penjualan. Saya ketemu dengan beberapa teman dan kemudian kami mendirikan MAC klub panahan Magelang Archery Club. Jadi kita mendirikan itu ya sampai saat ini. Masya Allah, alhamdulillah. Semakin berkembang dan semakin diperhitungkan saat ini ya. Jadi penasaran, awalnya houseball nih, terus sekarang juga bisa melatih untuk kategori-kategori lain. Itu berarti ada berapa kategori yang dikuasai? Kalau belajar yang agak serius, itu saya justru masuknya di Olimpik. Saya mulai dari
INASP, belajar di INASP. Yeah. Kemudian setelah INASP ada pelatihan pelatih itu waktu itu di yang penyelenggaraan ini Coach Denny Deko. Kemudian ada pelatihan yang lain, pelatihan dasar yang lain saya ikut juga. Kemudian ada pelatihan untuk yang intermediate yang diselenggarakan di Jogja itu dari Kulon Progo, Perpani Kulon Progo. Pernah juga ikut yang dasar di Kulon Progo juga. Jadi kalau pelatihan-pelatihan yang serius itu justru di busur-busur Olimpik di sana. Oh, Masya Allah. Jadi toko dulu, kemudian mulai klub. Yang mendirikan klub itu di Magelang waktu itu ya memang kami teman-teman yang tidak punya basic panahan. Jadi kami sama sekali tidak punya basic panahan. Kami nanya ke Koni kalau mau belajar panahan kemana. Kebetulan perpaninya juga nggak ada. Akhirnya sama Koni malah diminta untuk bentuk perpani sekalian, tapi kami nggak punya basic. Maka kami belajar ke Kulon Progo, ada Pak Joko, ada ya, teman-teman di perpani Kulon Progo. Kemudian kita ke Jakarta ke pelatihannya Denny Deko, kita ke INASP segala macam itu untuk belajar. Jadi yang seriusnya semuanya di situ. Tapi ketika melangkah pertama ketika ditantang oleh pihak Koni bahwa udah sekali lagi sama perpaninya, itu ada rasa gimana nggak dengan ketidaksiapan segalanya itu? Enggak juga biasa aja. Ini jalan nih gitu kan? Ya mengalir saja. Jadi kita tidak siap, ya kita berusaha untuk bisa. Itu aja. Kita nggak punya gambaran, ya kita cari tahu. Kita tidak ada program, ya bikin, kita buat. Sesimpel itu dan itu berjalan ya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Kembali ke urusan toko. Pasti dong ketika kita membuat sebuah gebrakan, sebuah usaha dan lain-lain ya, biasanya adalah rintangan, adalah kendala, adalah sesuatu yang di luar ekspektasi. Itu menghadapinya seperti apa? Apa saja yang pernah terjadi kalau boleh tahu? Kalau problem ya daily problem dari jualan sepi, kemudian ada masalah-masalah di beberapa ini saya pikir itu kondisi-kondisi yang wajar lah ya. Wajar. Cuma saya pernah ada di kondisi yang relatif di proses manajemen bisnis gitu ya, pengelolaan bisnis yang agak berat itu pasca COVID. Bisnis yang berjalan waktu itu dengan dibantu beberapa teman yang memegang jadi demand di setiap masing-masing bisnis. Jadi di MAC Archery ada untuk pemanahan, kemudian di umroh, kemudian merchandise di produksi jersey, sama di kuliner itu di ayam goreng Hasuna. Itu yang bisnis sempat itu. Kalau yang di luar itu masih ada yang klub itu juga ada dan beberapa yang lain. Tapi ada 4 unit bisnis itu yang running pasca COVID, dan ada keterbatasan kemampuan saya, jadi keterbatasan kemampuan saya dalam pengelolaan. Maka di waktu itu Hasuna saya lepas, saya serahkan ke Mas Eri, kemudian merchandise saya lepas, saya serahkan ke Mas Bayu. Jadi salah satu unit bisnis yang ada di dalam circle-nya MAC, karena di luar itu masih ada beberapa unit bisnis lagi yang sudah berjalan dan dikelola oleh teman-teman pelatih. Itu ada yang kambing, peternakan kambing, kemudian ada juga yang produksi tas, berbagai macam tas, wafer dan segala macam dikelola sama teman-teman pelatih MAC juga. Saya fokus di UFU dan di MAC. Saya fokus di situ, termasuk di klub juga waktu itu akhirnya kemudian dilanjutkan sama Pak Bambang. Ya salah satunya efek yang paling berat itu di saya kena asam lambung selama kurang lebih 1,5 tahun. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Lama ya? Lumayan, 1,5 tahun kena asam lambungnya. Masya Allah. Itu karena ya kehilangan beberapa kimen yang memang pasti terpikir ya, pasti ya. Stresornya berlebih. Stresnya berlebih ya, pressure-nya juga tambah gitu kan. Oke, terus kemudian kita balik lagi ke toko MAC ya. Ini sebenarnya goal dan segmennya arahnya kemana sih sebenarnya? Kita lebih banyak di beginner, beginner untuk Olimpik. Jadi segmen kita utamanya jadi beginner yang Olimpik. Jadi memang tidak banyak untuk booster-booster yang sudah di level advance gitu, yang untuk atlet yang sudah levelnya serius banget gitu, mungkin sudah di level juara provinsi gitu atau mungkin nasional. Kita memang bukan di situ. Kita
kita lebih banyak untuk di beginner, nih teman-teman yang masih baru masuk, kemudian klub baru, kemudian juga di ekskul, sekolah-sekolah. Support lebih ke support untuk mereka yang baru mau mulai ya. Iya. Ya, oke. Tapi sempat ada pertanyaan juga, kenapa sih MAC nggak nyediain kayak YLF yang adalah nyediain sedikit lah untuk spare yang deket-deket sini gitu. Duitnya nggak ada. Nggak percaya banget. Nggak percaya banget. Oke, tapi di toko juga tetap sedia kayak hosbo ada ya? Hosbo itu ya karena bagian dari ada idealisme bahwa seharusnya kita tidak boleh bergantung dari produk impor, produk-produk dari luar. Idealismenya sih sebenarnya seperti itu ya. Cuma kenyataannya kita nggak bisa lepas dari situ sebagai bagian dari kompensasi yang ada di kita, karena kita fokusnya memang di produk impor akhirnya. Maka kompensasinya adalah kita membentuk ekosistem bisnis yang membackup teman-teman UMKM, termasuk misalnya produk dari Falcon gitu, itu kan juga UMKM yang memang produksi di situ. Jadi kita berupaya untuk tidak menjual produk impor untuk yang supporting. Kemudian jasket, gitu, tas itu kita upayakan kalau nggak kepepet nggak usah deh, gitu. Kita pakai produk lokal aja. Jadi semua bisa jalan bareng-bareng gitu ya. Kemudian juga termasuk produksi Hurspo. Hurspo juga demikian. Jadi bagian dari kita support teman-teman produsen lokal. Tapi memang itu tidak menjadi main business itu untuk segmen market utama untuk yang itu juga beberapa unit bisnis yang lain yang memang bagian dari apa ya, kalau bahasa simpelnya itu menebus rasa bersalah kita karena rasa bersalah. Baiklah. Kita ada rencana nggak untuk let's say lah buka cabang di kota lain gitu? So far tidak. Why? No. Kita berupaya gini, salah satu definisi bisnisnya MAC Archery adalah selain menginspirasi orang untuk memanah, kemudian memfasilitasi orang-orang atau teman-teman untuk memanah. Jadi menginspirasi, kemudian memfasilitasi atlet atau orang tua. Kita juga salah satu yang kita bangun dalam definisi bisnis kita adalah memfasilitasi munculnya bisnis baru di panah. Nah, harapan kami sebenarnya untuk daerah-daerah lain yang di luar Magelang itu muncul seller baru, kemudian muncul pengusaha baru yang kita bisa backup dari situ. Dan kita tidak harus masuk secara langsung gitu ke daerah-daerah lain. Oke, baik. Cukup bisa diterima ya sepertinya. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik di luar sana bahwa banyak dari luar kota, luar Magelang, luar Jogja itu kan ke arah sini nih, aku pengen dong latihan, tapi ternyata kan MAC tidak untuk umum ya, hanya untuk klub saja. Kalau klub Magelang Archery Club itu menerima anggota hanya pelajar. Hanya pelajar. Hanya pelajar. Ya sebelumnya kita pernah nih anggota umum juga kita terima, gitu, ternyata nggak bisa bareng. Timingnya. Jadi, proses style edukasinya itu nggak bisa sama. I see. Ya, jadi bagaimana pola belajarnya dewasa dengan pola belajarnya anak-anak itu beda, dan itu nggak bisa digabung mereka. Latihannya tidak bisa digabung. Kalau digabung latihannya, yang rusak adalah pola latihan anak-anak. Ya kan? Maka akhirnya kami memilih untuk fokus di pola latihan di anak-anak saja. Untuk anggota klub. Tapi kalau lapangannya MAC Archery, kalau mau dipinjam silahkan. Tamu yang datang is oke ya, boleh. Tapi pay appointment ya, janjian dulu. Janjian dulu supaya kita kondisikan lapangannya. Karena lapangan kita cuma halaman nih, halaman rumah. Jadi halaman rumah, jadi kita mesti kondisikan lapangannya supaya pelang dan kondusif ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mau beli terus mau langsung dicoba gitu juga bisa ya, bisa. Oh ya, ngomongin soal beli dan dicoba dan kemudian return. Ini ada sedikit pertanyaan bahwa MAC memberikan ini nggak sih service after sale? After sales yang bagaimana nih? Misalnya let's say ya, ketika barang nyampe, terus kemudian let's say lah misalnya poinnya lepas atau apa gitu kan, itu bisa diperbaiki nggak? Kalau emang dari sini ya?
Kalau garansi ketika misalnya produk cacat dan sebagainya, insya Allah ya kita akan tetap berikan garansi itu sesuai dengan ketentuan, tergantung produknya. Tergantung bagaimana produknya. Jadi tetap ada prosedur garansi. Berarti yang syarat ketentuan berlaku ya? Ya, karena berbeda-beda kan setiap produk. Gitu. Termasuk misalnya garansi toko atau mungkin kita kembalikan ke vendor gitu, atau kita kembalikan ke produsen gitu. Tergantung bagaimana nanti produk masing-masing. Kemudian kalau untuk perbaikan gitu ya kondisional, ada sebagian produk yang bisa kita perbaiki, ada yang tidak. Kemudian tapi kalau untuk after salesnya itu misalnya tukar tambah, terus terang memang kami belum bisa menampung produk secondnya bekas kemudian ditambah ke produk baru, kami belum bisa. Tapi untuk perbaikan insya Allah kita upayakan, karena di MAC kan kita ada toko yang memang teman-teman concernnya itu di penjualan dan pelayanan pembelian, tapi kita juga punya tim pelatih termasuk untuk tuning dan lain sebagainya yang bisa dikerjakan oleh teman-teman tim pelatih. Jadi kalau misalnya busurnya kompon gitu misalnya, kan banyak tuh yang baru mulai pakai kompon. Ya, banyak. Berubah draw weight, merubah draw length aja nggak bisa, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya nggak bisa itu. Ya kita ada Pak Bambang yang bisa memfasilitasi itu. Bahkan ketika misalnya anak-anak dan pelatihnya mau datang bareng, setting bareng supaya pelatihnya juga nanti belajar gimana menyesuaikan. Bisa itu bisa juga nanti appointment sama paket lengkap berarti ya. Oke, kalau begitu kita sudah hampir sampai di penghujung obrolan kita hari ini, dan sebelum kita tutup mungkin kita akan ngintip sedikit quote of the day. Begini, salah satu yang saya sampaikan ke teman-teman ketika kami membentuk klub itu adalah, ini terutama untuk pelatih ya, teman-teman pelatih, teman-teman yang masuk di pelatih di sekolah terutama, supaya bersikap adil, terutama adil pada diri sendiri, adil pada keluarga, dan adil kepada anak didik. Masya Allah. Karena panahan itu hobi. Banyak yang sebagian besar dari kita tuh entry point-nya itu dari hobi. Dan hobi itu unlimited. Betul. Hobi itu tidak terbatas. Betul sekali. Sampai berapapun kita kejar itu hobi itu. Gitu. Dan kadang-kadang akhirnya kita tidak fair. Tidak adil dengan pemenuhan kebutuhan kita yang lain terhadap diri kita, terhadap keluarga. Maka bersikaplah adil, dan banyak cara lagi, banyak jalan yang bisa kita ambil untuk menjadi adil itu. Tidak sebatas mengurangi pengeluaran dari panahan, tapi juga meningkatkan penghasilan dari panahan. Masya Allah. Gitu. Jadi inputnya yang ditambah atau outputnya yang dikurangi, atau dua-duanya berjalan bersamaan dan menjadi adil, itu saya pikir bisa demikian. Makanya salah satu definisi bisnis kami adalah berusaha untuk memfasilitasi pebisnis baru di dunia panahan, supaya bisa mencapai tujuan itu. Ya senangnya dapat, hobinya dapat, tapi tetap adil dengan kebutuhan. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sekalipun belum makan siang loh ya. Saya culik dulu. Sekali lagi terima kasih banyak. Semakin sukses, amin. Semakin berkah dan semakin segalanya. Baik, dengan demikian saya akhiri untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.